Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 mata kuliah Biologi Konservasi sedang melakukan observasi di wisata mangrove Edupark. Sebelum itu, perkenalkan, saya Rizky Aulia dengan NIM 44014222065. Halo, perkenalkan, saya Fadilah Nur Maulida dengan NIM 44014222067. Perkenalkan, saya Jian Nabila Husna dengan NIM 44014222075. Halo, perkenalkan nama saya Lautana Suarasyada dengan NIM 44014222079. Halo teman-teman semua, saya Zahra Nazifatul Hawa dengan NIM 44014222080. Jadi, wisata mangrove Edupark ini adalah wisata yang memiliki luas kurang lebih 400 hektar yang berada di Kecamatan Tugu, Semarang. Wisata mangrove Edupark ini awalnya ada karena pada tahun 1990 terdapat bencana berupa abrasi di Kecamatan Tugu yang sangat besar, sehingga masyarakat sekitar melakukan inisiatif untuk menanam pohon mangrove. Setelah berjalannya waktu, pada tahun 2019, akhirnya wisata mangrove Edupark ini dibuka untuk umum. Sehingga, selain tujuan utamanya untuk melakukan konservasi, juga bermanfaat untuk mendorong perekonomian warga di sekitar wisata mangrove Edupark. Oleh karena wisata Edupark ini sangat dijaga oleh masyarakat sekitar, maka dari itu kami dari kelompok 4 mata kuliah Biologi Konservasi melakukan observasi di wisata mangrove Edupark ini untuk mengetahui bagaimana kondisi pohon-pohon mangrove yang ada di wilayah ini. Nah, di mangrove itu terbagi menjadi 3 daerah. Yang pertama itu ada zona pasang surut tertinggi. Di daerah ini itu sangat jarang sekali terendam air laut. Daerah yang kedua itu zona pasang surut menengah atau daerah yang terendam air laut secara berkala. Dan zona ketiga itu zona pasang surut terendah, di mana di daerah ini itu sangat sering sekali terendam oleh air laut. Adapun tumbuhan yang sering ditemui di mangrove itu ada bakau, api-api, pedadah, dan bungur. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas mengenai fungsi dari hutan mangrove. Pastinya teman-teman udah nggak asing nih fungsi dari hutan mangrove itu apa aja. Tapi ayo coba kita ulas ya mengenai beberapa fungsi dari hutan mangrove. Nah, hutan mangrove itu punya beberapa fungsi. Fungsi yang pertama adalah sebagai pelindung dari pesisir. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman, di daerah pesisir itu kan anginnya kencang. Nah, salah satu fungsi dari beberapa tanaman yang ada di hutan mangrove adalah melindungi pesisir dari angin kencang, dari gelombang pasang air laut maupun dari badai yang kencang pula. Oke, fungsi hutan mangrove yang kedua adalah sebagai penyimpan karbon dioksida. Nah, teman-teman, kalau teman-teman lihat di hutan mangrove itu ada berbagai macam tanamannya. Tadi sudah sempat dijelaskan oleh rekan saya ya. Nah, dari berbagai macam tanaman yang ada di hutan mangrove ini berperan sebagai tempat penyimpan karbon dioksida yang besar. Nah, dari fungsinya tersebut, hutan mangrove itu mendukung dan mencegah dari perubahan iklim dan pemanasan global. Kemudian, fungsi yang ketiga adalah hutan mangrove berperan dalam banyaknya sumber keanekaragaman hayati. Di hutan mangrove ini ada berbagai macam spesies yang hidup. Ada mulai dari ikan, kemudian hewan laut lainnya seperti kerang dan kepiting. Kemudian dengan adanya banyak spesies yang ada di hutan mangrove itu menjadi salah satu sumber keanekaragaman hayati. Nah, dari banyaknya sumber keanekaragaman hayati tersebut itu mendukung fungsi yang keempat, yaitu sebagai sumber mata pencaharian masyarakat yang ada di wilayah pesisir dan juga sebagai sumber pangan bagi masyarakat di wilayah pesisir. Kemudian, fungsi yang selanjutnya adalah hutan mangrove itu berperan sebagai pemfilter air. Nah, kalau teman-teman lihat di hutan mangrove ini, akar dari
macam-macam tanaman yang ada di dalamnya itu unik-unik ya teman-teman. Ada yang akarnya menjulang dan ada yang akarnya itu keluar. Nah, dari berbagai macam bentuk akar tersebut itu tentu saja memiliki fungsi, salah satunya adalah sebagai pemfilter air. Untuk air yang keluar dari saluran yang menuju ke lautan itu nantinya akan difilter oleh akar-akar yang ada di akar-akar tanaman hutan mangrove sehingga bisa mengurangi pencemaran. Dan fungsi yang terakhir adalah hutan mangrove sebagai tempat rekreasi, tempat pariwisata, dan tempat edukasi. Adanya hutan mangrove ini tentu saja perlu kita dukung keberadaannya ya teman-teman. Nah, untuk itu maka hutan mangrove bisa menjadi tempat rekreasi dan pariwisata bagi siapapun yang ingin mengunjunginya dan juga bisa sebagai tempat edukasi agar keberadaan hutan mangrove ini didukung oleh masyarakat sekitar. Konservasi mangrove di Mangrove Edupark Semarang yaitu meliputi faktor-faktor yang keberhasilan dan serta menyertainya. Yang pertama, adanya dukungan penuh partisipasi dari masyarakat, lalu adanya kebijakan yang kuat dalam pengembangan konservasi mangrove di Mangrove Edupark Semarang, lalu adanya kebijakan yang kuat yang dapat melangsungkan tujuan dari konservasi mangrove. Namun, adanya juga penghambat yang dapat menghambat dari pelaksanaan konservasi mangrove di area Mangrove Edupark Semarang, yaitu adanya partisipasi masyarakat yang kurang aktif, lalu juga kurang adanya kebijakan yang kuat yang dapat melangsungkan konservasi mangrove di wilayah Mangrove Edupark Semarang, serta adanya faktor lingkungan eksternal yang tidak memadai. Contoh aksi nyata konservasi mangrove yang telah terlaksana yaitu ada di Desa Bedono di wilayah Demak, Jawa Tengah, yaitu yang telah dapat mengkonservasi mangrove seluas kurang lebih 300 hektar, yang dimana telah adanya terjadi kolaborasi dari pihak pemerintah, masyarakat, dan juga lembaga pendidikan yang dapat melangsungkan tujuan konservasi dari mangrove di wilayah Demak. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penerapan hutan mangrove khususnya yang ada di Mangrove Edupark Semarang ini. Bagaimana sih penerapannya kita khususnya sebagai mahasiswa dan sebagai masyarakat. Jadi ada 3 fokus utama nih. Yang pertama, kita bisa melakukan pelestarian. Selanjutnya bisa dengan rehabilitasi dan juga ada pembangunan berkelanjutan teman-teman. Kita sebagai mahasiswa tentu bisa melakukan edukasi dan juga kampanye dari kesadaran untuk masyarakat sekitar gitu. Kita bisa melakukan kampanye kesadaran dengan teman-teman, dengan keluarga, dan juga dengan masyarakat sekitar ataupun teman-teman terdekat kita. Selanjutnya, mahasiswa juga bisa loh teman-teman untuk membantu masyarakat sekitar untuk memimpin adanya konservasi yang ada di mangrove ini. Karena supaya masyarakat juga bisa mendapatkan nilai ekonomis dari konservasi hutan mangrove ini, khususnya Mangrove Edupark yang ada di Semarang ini. Selain itu, masyarakat juga bisa memanfaatkan hutan mangrove itu sendiri ataupun pohon mangrove-nya, yaitu misalnya buahnya bisa dijadikan obat-obatan herbal, kemudian kayunya ataupun batangnya bisa dijadikan kebutuhan sandang dan lain-lain sebagainya. Jadi mahasiswa dan masyarakat harus bersinergi bersama untuk membangun upaya konservasi mangrove yang lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan video storytelling kami tentang konservasi mangrove yang ada di Edupark Semarang. Semoga bisa memberikan manfaat dan teman-teman semua bisa terus menjaga pelestarian dari konservasi, khususnya konservasi yang ada di mangrove. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!